Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DSP TV. Tentunya di video kali ini saya akan terus berbagi atau menceritakan pengalaman tersendiri mengenai hal pendakian. Dan ini adalah kisah nyata dari seseorang yang sedang mendaki gunung di suatu gunung yang berada di Jawa. Silakan untuk terus mengikuti video ini. Silakan untuk terus menonton video ini. Dan jangan lupa yang baru mampir ke channel ini silakan untuk mensubscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih yang telah mensubscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan maju untuk menyediakan hal-hal atau cerita-cerita ya horor lainnya. Langsung saja. Aktifkan mode seram. Banyaknya berita mengenai pendaki yang hilang atau mati di Gunung Merapi justru memicu anggota grup para pecinta alam Giri Kartika untuk pergi ke sana. Pringadi yang dikenal sebagai ketua grup atau dia sering disebut sebagai Bagong telah mengkliping sejumlah fakta atau cerita di sebuah gunung Merapi. Satu hal yang menarik perhatiannya adalah pasar setan yang menurut sebuah tabloid merupakan tempat berkumpulnya para arwah yang mendaki terus dia meninggal di situ. Pringadi mendiskusikan dengan keempat temannya yaitu Pardede Batak, Markus Sulawesi, Yosi Ambon, dan Made Sukirta dan Bali. Jika kita bisa hindari itu pendakian malam, kita bisa hindari itu pasar setan segala, kata Pardede. Itu benar, daripada kita mendapatkan kecelakaan yang tidak masuk akal, kata Pringadi. Ah, pasar setan itu masalah kecil, kita harus lebih rasional dong. Kalau tidak berarti kita mundur sekian tahun ke belakang dong. Komentar Markus yang dilayakkan oleh Yosi. Tapi tidak ada salahnya untuk tetap waspada, kata Made. Karena pasar setan terletak di dekat pos 4 menjelang bibir kawah, mereka sepakat untuk berangkat di sore hari. Dengan perhitungan mereka itu akan sampai di pos 3 itu pada pagi hari. Dan mereka kira mereka bisa mendaki ke puncak dan melewati pos 4 itu pada pagi hari. Dan pada pagi harinya berlima akhirnya mereka berangkat ke Boyolali. Dan mereka mendaki dipandu oleh pemandu yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata, yaitu Pak Suparto. Sebelum berangkat mendaki, mereka berlima di briefing oleh Pak Parto untuk dijelaskan yang tidak atau yang boleh selama mendaki. Kita akan melalui 4 pos dan tiap pos ada makhluk halus penjaganya. Mereka mengawasi kita selalu. Karena itu jangan melanggar larangan-larangan tak tertulis yang saya beritahukan tadi, kata Pak Parto. Setelah sholat maghrib, mereka melakukan atau memulai perjalanan pendakian. Semakin ke atas, udara semakin dingin sehingga mereka memerlukan kaos tangan dan kaos kaki. Walaupun suasana pemandangannya itu sangat indah, bintang-bintang berkelip-kelip dan dihiasi oleh lampu kota Solo dan Magelang. Tapi suasananya sangat mencekam karena mereka akan melewati pos 4. Saat itu hari telah melewati tengah malam dan mereka telah melewati Batu Gajah Mungkur. Kabut belerang semakin menebal dan terdengar suara-suara persis seperti kita sedang berada di pasar. Akan tetapi tidak ada seorang pun terlihat atau ternampak oleh mata kita. Tidak ada satu orang pun di situ. Lalu tiba-tiba Yosi dan Markus berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan telunjuknya ke arah depan. Suasana pun sangat kacau. Pak Parto pun langsung mengambil inisiatif, mengajak semuanya untuk duduk dan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bau belerang yang semakin menyesakan
dan udara yang sangat dingin menggigit sehingga membuat Pringadi tubuhnya seperti melayang. Tiba-tiba mereka sudah berada di tengah-tengah pasar yang penuh orang, lelaki, perempuan, orang Jawa, orang Sumatera, dan daerah lainnya. Bahkan yang bule juga ada. Anehnya, tidak ada satu orang pun yang bersuara, melainkan mereka hanya bertransaksi saja. Seorang lelaki yang berseragam abdi keraton menghampiri Pringadi dan membawanya ke sebuah kereta kuda yang tertutup. Ketika Pringadi memasuki kereta tersebut, di dalamnya telah duduk Pardede, Markus, dan Yosi. Mereka hanya diam saja, begitupun Pringadi. Kemudian mereka dibawa ke sebuah rumah yang di dalamnya itu sedang mengadakan pesta perkawinan. Pringadi didandani sebagai seorang lelaki penghantar pengantin. Begitu pengantin dipertemukan dan duduk di pelaminan, 4 orang pengiring pengantin perempuan yang cantik-cantik menghampiri Pringadi. Tentu saja Pringadi sangat suka dan sangat bahagia karena dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Tapi ketika menyadari bahwa tidak saja mereka yang bisa, tapi dirinya juga tidak bisa berbicara. Masya Allah, aku telah masuk ke dalam alamnya para makhluk halus. Aku harus keluar dari sini, kata Pringadi di dalam hatinya. Ia lalu berpura-pura ingin membuang air kecil, lalu berlari sekuat tenaga ke arah pasar setan. Dan ia pun bertemu bersama Pardede. Mereka berdua langsung lari dan dikejar langsung oleh seluruh penduduk yang ada di rumah tersebut. Dengung suara pasar mulai telah terdengar. Tapi mereka yang sedang mengajar Pringadi dan Pardede itu semakin mendekat. Pringadi pun lalu mengingat pesan dari kakeknya, yaitu harus selalu mengingat dan membaca ayat suci Al-Quran untuk mengusir setan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Pringadi tetap mengucapkan Allahu Akbar 3 kali berturut-turut. Kemudian Pringadi tidak sadarkan diri, dan ketika siuman, ia sudah terbangun di atas tempat kasur tidur di rumah sakit umum Boyolali. Dan di ranjang sebelahnya terlihat Pardede dengan kondisi yang tidak lebih baik. Pringadi juga melihat saudara dan teman-temannya yang datang dari Jakarta bergerombol. "Pak, di mana teman-temanku yang lain?" tanya Pringadi ke Pak Parto. "Nak, Markus hilang entah di mana. Sedangkan Nak Yosi ditemukan tewas karena makan buah ninjo. Lalu Nak Made ditemukan sedang berdiri di bibir kawah. Seandainya kita terlambat sedikit saja, entah apa yang akan terjadi pada Nak Made." Pringadi termangu-mangu. Kalau dipikir-pikir, ia bersama teman-temannya telah banyak berbuat melanggar peraturan, baik yang tertulis ataupun yang tidak, yang sudah diberitahu oleh Pak Parto. Seperti misalnya larangan untuk memakan buah ninjo. Menurut Pak Parto, Markus dan Yosi dia ambil oleh Mbah Kiai Petru, yaitu dia penunggu pasar setan. Jadi itu ceritanya mengenai hal-hal pendakian beberapa orang. Mereka tersesat di sebuah gunung Merapi yang tepatnya di pos 4, dan dikatakan bahwa pos 4 itu adalah tempatnya pasar setan. Jadi mereka yang berkunjung dan meninggal di sana itu akan berkumpul di sana. Wallahu alam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa untuk baru yang mampir ke channel ini, silahkan untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, supaya kalian tidak tertinggal oleh video-video di channel ini selanjutnya. Bravo, terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.